Halo semuanya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2024. Ini udah di minggu kedua ya. Dan ini dia kesibukan aku karena qadarullah di akhir tahun kemarin itu ART yang udah lama bantuin di rumah itu kan udah tua ya, jadi berhenti bekerja. Jadi akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk tidak memakai asisten lagi dan kembali ke metode ibu rumah tangga sekaligus ini ya, asisten rumah tangga. Jadi kerjaan domestik itu mulai aku kerjain lagi. Meskipun kemarin-kemarin ada yang bantuin, tapi aku juga melakukan beberapa pekerjaan domestik yang memang jadi wewenang aku ya. Seperti menyiapkan bekal untuk sekolah anak, atau misalkan untuk suami pergi kerja, itu udah jadi wewenang aku. Jadi ART yang bantuin itu full untuk ngurusin rumah. Tapi di akhir tahun kemarin karena kita udah nggak pakai ART lagi, untuk tugas-tugas domestik itu kembali lagi ke kita masing-masing ya. Jadi kita itu udah bagi-bagi tugas, dimana kita memutuskan untuk kayak baju ini nih, untuk menyetrika itu kalau misalkan yang perlu-perlu aja seperti seragam sekolah, seragam untuk kerja. Terus kalau misalkan kita mau pergi ke acara-acara formal baru kita setrika. Tapi untuk baju-baju harian kayak gini tuh kita lipat aja. Dan caranya itu aku itu habis mencuci dan aku tuh gantungnya tuh pakai hanger, jadi untuk langsung dilipat itu jadi lebih mudah ya. Setuju nggak sih kalau misalkan pekerjaan untuk melipat baju dan juga untuk menyetrika itu padahal gerakannya monoton ya, tapi kok kayaknya males banget buat dilakuin. Jadi kita memutuskan untuk ya udahlah dilipat aja nih. Jadi nanti kalau misalkan mau pergi baru disetrika. Jadi kayak misalkan kalau setrika-setrika baju yang untuk pergi kayak misalkan dress, terus kerudung atau celana gitu ya. Jadi kalau kita mau pergi baru disetrika. Dan cara ini tuh benar-benar mengurangi beban aku ya dalam mengerjakan tugas-tugas domestik, karena ternyata nggak bisa semuanya itu aku kerjakan sendiri. Jadi biasanya habis sholat subuh itu aku udah nggak tidur lagi dan bertugas untuk beresin segalanya di dapur ya. Udah bertanggung jawab untuk masak. Terus karena anakku udah mulai sekolah juga, jadi udah langsung bikin bekal sekolah. Dan juga untuk cuci piring dan mencuci baju itu biasanya aku lakukan di pagi-pagi hari ya, atau di awal hari. Dan kegiatan di akhir itu biasanya kayak gini, yaitu nyapu dan ngepel. Kalau kalian gimana sih tips cara membagi waktunya untuk bersih-bersih? Kadang kan kerjaan rumah kayak gini tuh nggak kelihatan ya, dilakuin terus, tapi ntar berdebu lagi, ntar berantakan lagi. Apalagi kalau misalkan masih punya anak yang umurnya masih sekolah TK gitu ya, balita atau masih bayi, pasti relate banget ya dengan keadaan rumah yang mainannya tuh berantakan, apa juga dilakuin gitu ya. Pokoknya toddler tuh atau balita itu adalah orang paling sibuk di dunia ya, pokoknya proyeknya ada aja. Kita udah selesai bersihin ruang tamu, tiba-tiba dia main di dapur, tiba-tiba dia main di teras, pokoknya ada aja. Ini adalah kegiatan rutin yang aku lakukan udah sebulanan ini tanpa ART lagi. Jadi ya udah, karena dulu juga sebelum pindah ke rumah orang tua kami, saat kami masih tinggal sendiri, aku juga melakukan semuanya itu tugas domestik sendiri ya. Jadi ya ini udah balik lagi aja ke mode seperti biasa, beres-beres rumah. Kan pekerjaan rumah itu sebenarnya sangat-sangat melelahkan ya, karena ini adalah pekerjaan tuh yang gak ada habisnya, karena selama masih ada penghuni di dalam rumah itu masih beraktivitas, masih makan, masih minum, segala pakaian kotor lah, cucian piring kotor lah, itu akan selalu ada. Jadi ini bukan seperti pekerjaan yang ada di kantor, jadi misalkan targetnya hari ini 10, selesai 10 sudah selesai gitu ya, mulai lagi besok. Tapi kalau di rumah tuh bisa 4 sampai 5 kali cuci piring gak sih? Ada aja barang-barang yang kita pakai terus kotor lagi, dan ini itu cukup membuat aku kadang suka stres ya. Jadi dulu sebelum melakukan pekerjaan rumah sendiri gitu ya, karena kita kan nggak ngelakuin bersih-bersih sendiri, jadi nggak paham gitu ya kayaknya untuk bikin kekacauan itu biasa aja. Jadi setelah udah mulai nikah terus semua melakukan halnya itu sendiri, jadi mulai ngerti, oh iya ya ternyata pekerjaan mengurus rumah tangga itu berat juga ya, apalagi kalau misalkan anggota keluarganya itu cukup rame di dalam rumah. Jadi untuk
mencuci baju, melipat baju, cuci piring, bahkan masak itu sungguh-sungguh memerlukan energi yang ekstra. Kadang pekerjaan rumah tangga kayak gini tuh sering dipandang sebelah mata ya. Dan aku juga masih terus berdamai dengan diri sendiri ya. Jadi misalkan dulu tuh terbiasa dengan hal-hal yang harus perfect gitu, harus sempurna. Tapi setelah menikah dan mengurus rumah sendiri gitu ya, untuk mengurusi keperluan suami, anak, dan keperluan diri sendiri, aku udah mulai realistis. Jadi berpikir melakukan apa yang aku bisa lakukan dulu. Jadi untuk hasil yang sempurna itu adalah bonus. Jadi yang pentingnya itu aku benar-benar ngelakuin rutinitas tuh secara sadar aja. Jadi yaudah ada piring kotor, oh yaudah aku cuci dulu. Dan aku jadwalin biasanya dalam sebulan itu ada 2 kali deep cleaning ya. Jadi deep cleaning untuk area cuci piring, deep cleaning untuk lemari, deep cleaning untuk perabotan-perabotan, buang-buangin barang-barang yang nggak perlu gitu. Jadi walaupun memang kita secara setiap hari itu rutin beres-beres, kan debu-debu kan suka menumpuk gitu ya. Jadi harus ada jadwal khusus untuk deep cleaning. Dulu tuh kayaknya harus wajib ya setiap minggu tuh bersih-bersih. Tapi setelah aku ngelakuin sendiri itu kayaknya aduh nggak mungkin deh. Ini tuh energi kita kan terbatas ya. Jadi kadang aku suka kalau bangun tidur tuh ya ampun balik lagi ke rutinitas ini lagi gitu. Tapi kadang aku suka disadari lagi gitu ya, alhamdulillah ya kita masih bisa dikasih lelah yang kayak gini gitu ya, masih bisa dikasih kekuatan untuk beres-beres rumah, nyiapin makanan, nyuci piring, dan mencuci baju untuk orang-orang tersayang, untuk keluarga. Di rumah tuh masih pada kumpul, masih hangat gitu loh suasananya, masih bisa masakin untuk orang-orang yang kita benar-benar senang dengar feedbacknya kalau mereka makan masakan kita tuh senang ternyata ya, walaupun harus merelakan energi-energi badan yang langsung carut marut, tapi kalau dengar feedback kayak masakan kita enak, wah rumahnya bersih ya gitu, kayak senang aja nggak sih gitu. Tapi balik lagi, ngerjain kerjaan rumah itu kadang bisa bikin bosan. Jadi balik lagi aku ngobrol sama Pak suami, misalkan di akhir atau di 1 hari atau 2 hari aku kayaknya nggak masak deh gitu, kita beli aja lah ya karena hari ini aku capek. Atau misalkan biasanya nih cewek-cewek nih, ibu-ibu yang masih suka datang bulan kan suka moodnya tuh naik turun ya kalau udah menjelang PMS tuh. Biasanya aku tuh mengatasinya jadi ayo udahlah nggak usah masak dulu aja, atau misalkan hari ini nggak nyuci gitu. Jadi aku bikin jadwal yang teratur. Misalkan dalam 7 hari itu, hari pertama itu adalah hari kitchen atau hari memasak. Jadi aku memasak gitu tanpa aku mencuci baju gitu. Jadi aku selang-seling aja gitu ya. Terus kalau hari ini masak, besoknya aku hari bersih-bersih atau hari yang mencuci. Jadi nggak semuanya langsung aku kerjakan, karena jujur aja aku nggak sanggup kalau misalkan setiap hari itu harus dibarengi dengan aktivitas yang sama. Jadi benar-benar udah melakukan kegiatan pekerjaan domestik ini membuat kita jadi lebih realistis dan tahu yang mana prioritas ya. Apalagi kalau misalkan ngurusin suami dan anak berangkat kerja, anak sekolah, ya itu pasti diduluin ya. Jadi baru nanti ngurusin urusan rumah. Inilah yang jadi balik lagi untuk mengelola stres itu, apalagi untuk ibu rumah tangga itu benar-benar harus pintar-pintar ya. Karena memang bagaimana kita bisa mau mengurus rumah kalau kitanya aja itu ngerasa nggak sehat, baik secara mental ataupun fisik. Kita aja kalau misalkan lagi sakit kan, kalau harus ngerjain kerjaan kan rasanya nggak enak ya. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga, aku mau kasih semangat dan juga kasih ini ya jangan lupa untuk perhatikan kesehatan kita baik secara mental maupun secara fisik, karena memang berasa banget ya kalau udah sakit tuh kita nggak ada yang ngurusin rumah, nggak ada yang ngurusin anggota keluarga tuh langsung kerasa gitu ya, pekerjaan menumpuk dan gimana ya, rasanya juga nggak nyaman. Ini adalah kondisi saat barang-barang loading. Biasanya kan ibuku tuh belanjanya mingguan, jadi untuk lauk itu langsung stok di awal minggu. Dan aku juga udah rutin untuk sampah daur ulang ini tuh aku kumpulkan kayak kotak susu, kardus, plastik-plastik itu. Jadi udah reguler gitu untuk diangkut. Dan ini lagi nemenin anak aku untuk biasalah lukis di tempat kesukaannya dia gitu, sambil beli-beli mainan kayak stiker gitu loh. Nemenin belanja untuk keperluan rumah juga. Biasanya kan anak-anak tuh suka minta diajak main ya. Jadi selain di playground, kadang kita juga biarin dia untuk ikut kayak mainan sensory play yang ada di mall-mall kayak gini. Halo, sekarang kita ada di mana? Di Masjid At-Ta'awun. At-Ta'awun. Kita ada di Masjid At-Ta'awun. Ini jam 10:30 malam. Ih, gerimis. Bisa nih. Bisa deh.
Bisa deh. Ayo kita foto. Ini kita mau foto di Masjid At-Ta'awun. Kalau harus dibawa pakai tas aku juga enggak. Jadi ini aku lagi ke tempat Masjid At-Ta'awun di Puncak di minggu kemarin terakhir sebelum anak aku masuk sekolah ya. Jadi kita sempetin malam-malam sehabis maghrib kita berangkat untuk sholat isya di Masjid At-Ta'awun. Di pemandangan malam Puncak ini gelap banget ya. Dan kita sempetin untuk datang ke salah satu kafe untuk makan karena belum makan malam juga. Dan ini adalah tengah malam di Puncak dengan suhu 18 derajat. Karena jarak dari rumah ke puncak itu cukup dekat ya, jadi kayak cuma sekitar 1,5 jaman itu nggak pakai tol. Jadi kalau pakai tol malah sekitar 40 menit, jadi kita langsung aja nekat karena malam itu hujan, tapi setelah sampai puncak sih udah nggak hujan alhamdulillah. Dan ini tuh dingin banget dan lumayan banget lah di hari Minggu terakhir liburan ini kita bisa santai sejenak sebelum mengalami realita ya. Kalau anak udah masuk sekolah dan suami udah masuk kerja itu biasanya aktivitas tuh langsung kayak gedebak-debuk dan nggak selesai-selesai. Nah ini dia kita lagi makan malam. Ini nama tempat kafenya itu Secret Garden. Jadi kalau misalkan dari At-Ta'awun itu udah belok kiri deket kok. Dan ini aku adalah Secret Garden yang cabang kedua. Kalau nggak salah mereka tuh kayak punya 3 cabang gitu di puncak ini. Dan ini benar-benar kita random banget sih untuk jalan malam-malam kayak gini dan menikmati udara pegunungan di malam hari. Ini udah sekitar jam 11:30-an gitu. Dan anak aku juga masih segar. Jadi ya udahlah ya, dan pastinya perjalanan kayak gini tuh nanti akan diingat ya. Setelah kita udah gede pasti udah ada bahan cerita. So, terima kasih ya udah nonton di vlog aku kali ini, dan aku belum bisa video budgeting. Nanti kalau udah bisa bikin video aku bakal upload lagi. Yang penting terima kasih untuk selalu dukung channel aku. Jadi aku minta maaf kalau misalkan belum bisa upload secara reguler lagi. Insya Allah nanti kalau keadaannya udah membaik aku akan mulai konsisten lagi untuk bikin video budgetingnya. Sampai jumpa di video vlog dan video-video aku lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.